Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah puji dan syukur atas takdir Allah pada subuh ini. Allah bangunkan kita kembali setelah tidur panjang kita yang dalam bahasa Quran di surat 39 ayat 42, tidur kita adalah juga bagian dari kematian. Maka tadi kita bangun tidur membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah dari kematian kita, alhamdulillah bisa Allah bangun pada hari ini untuk menyempurnakan tugas ubudiyah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tadi kalau kita dengar memang kita baca doa pertama, itu ada ayat yang mengerikan luar biasa. Wakil man roh, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka ditampakkan semua hal yang akan kita lalui nanti ke depan. Maka biasanya orang yang sedang menghadapi maut itu ketakutannya luar biasa. Ya, wakil man roh. Kalau sudah sampai kerongkongan, maka dibuka takbir alam gaib itu kemana kita akan jalan sehingga ketakutannya luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengajak kita untuk mentalkin, membimbing siapa yang akan meninggal dunia. Kenapa? Karena satu saat yang paling menakutkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan nanti di ujung hayat kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka ada doa yang indah betul yang mudah bisa dihafal oleh kita dari baca. Ya, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan matikan dalam kondisi beragama Islam, berserah diri. Karena kebahagiaan itu ujungnya yang paling menentukan. Ya, doa tadi ada dalam surat ke-7 ayat 126 pada akhir doanya. Ya, dihafal betul dan dibagi kita yang sudah merasa kuat akhirnya. Karena luar biasa. Jadi wakil man arab gitu ya. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah selesai, nggak ada lagi bisa taubat, nggak bisa lagi ibadah. Sudah ketakutan karena akan masuk ke alam barzah namanya. Karena kita mengalami 5 fase kehidupan: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhir. Maka tadi ayat dibaca wakil man arab. Kalau sudah sampai kerongkongan maka ketakutan yang luar biasa karena sudah akan melihat alam barzah, alam lain yang bukan alam kita hari ini. Baik, hari ini kita akan bahas kalian yang akan kita gunakan yang punya Quran bisa dibuka surat ke-30, surat Rum ayat ke-54. Ayat ini yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis dan yang ada dalam aspek kehidupan kita. Pada surat ini, surat Rum, surat ke-30, ayat 54, Allah SWT memberikan kepada kita tuntunan dan informasi yang luar biasa. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Ini proses dalam kehidupan kita semua lalui. Tsumma ja'ala dha'fin quwwah, dari lemah itu berangsur menjadi kuat. Artinya setelah kita bayi lahir itu dari lemah, nggak bisa apa-apain, lahir dengan telanjang bulat, berproses dari lemah itu kemudian menjadi kuat. Setelah nanti puncak kekuatan kita ada disebut dengan dha'fa, ya, lemah kembali, wasyaibah, dan mulai tumbuh uban. Syaibah itu rambut sudah mulai memutih. Kalau orang bilang sudah mulai dengan tuna hitam, karena rambut sudah memutih. Ya, rambut putih itu dalam bahasa Quran disebut dengan syaibah. Ya, rambut yang sudah menghitam. Jadi 3 fase kehidupan ini yang nanti kita coba akan bahas. Pertama,
kita dari lahir itu lemah disebut dengan dhafin. Kemudian berangsur menjadi kuat. Ya, al-quwah itu dari bahasa Arab ya. Quwah itu bukan kuah sayur ya itu. Al-quwah itu kuat, punya kekuatan. Setelah kuat, dhafan, lemah kembali. Nah, yang kita bahas tentang siklus ini terkait dengan memori, terkait dengan peristiwa, ya, terkait dengan dalam bahasa psikologi, resonance science, memori, pengulangan. Ya, jadi ternyata dari kehidupan kita dari kecil sampai besar, jika kalau ingin tahu karakter kita hari ini, kalau ingin tahu saja hari ini, lihat ke belakang. Dari kapan itu? Dari dhafin menuju kuwah dan sampai hari ini. Nah, ternyata dalam Quran juga ada kisah yang menarik untuk diketahui. Kita perlu melihat masa lalu kita untuk pembelajaran. Contohnya misalnya yang punya Quran buka ya di surat Al-Kahfi. Ada kisah yang ini kaitannya dengan memori, kaitannya dengan peristiwa, kaitannya dengan kenangan. Kenapa perlu dikenang masa lalu itu untuk pembelajaran? Di surat Al-Kahfi ada cerita tentang proses pembelajaran dari Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ya, di surat Al-Kahfi surat 18 dari ayat 65 sampai 82. Ini kisah pembelajaran yang menarik dan bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa? Ada 3 pembelajaran atau materi ajar nih. Dan itu terkait dengan kehidupan kita nanti jauh. Kenapa? Nabi Musa itu disuruh belajar kepada hamba Allah yang memiliki ilmu al-ilmu ladun, ilmu laduni, yang kalau bahasa kita mungkin sering dengar ya istilah ilmu ladun. Maka sebagian umat Islam hari ini masih yakin bahwa Nabi Khidir masih hidup, ya, karena beliau memiliki ilmu al-ilmu laduni, ya, al-Kahfi 65. Apa laduni? Imam Ghazali beliau berpendapat bahwa ketika kita belajar itu dengan 2 model, 2 cara. Yang pertama kita belajar kepada sesama manusia, disebut dengan at-ta'lim al-insani. Yang kedua belajar kepada Allah langsung, disebut dengan at-ta'lim ar-rabbani. Nah, yang pertama at-ta'lim al-insani itu dibagi jadi 2. Pertama belajar kepada orang, ya, proses belajar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Itu proses belajar kepada manusia, disebut dengan at-ta'lim al-insani. Yang kedua, belajar mulai otodidak. Kalau sering ya belajar otodidak, baca dan sebagainya. Yang kedua, disebut dengan at-ta'lim ar-rabbani, belajar langsung dari Allah. Ada 2 cara juga. Yang pertama, belajarnya para nabi disebut dengan al-ilmu an-nabiyah, al-anbiya, ilmu nabi dengan wahyu. Yang kedua, al-ilmu laduni tadi, ilham. Maka kata Imam Ghazali bahwa Khidir itu termasuk orang yang memiliki al-ilmu laduni. Jadi ilmu yang langsung diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ya. Nah, kalau ilham kita mungkin berbeda ya. Jadi ada 2 cara tadi kalau kita belajar mendapatkan ilmu. Yang pertama at-ta'lim al-insani, belajar kepada manusia. Yang kedua at-ta'lim ar-rabbani, belajar kepada Allah melalui 2 jalur, wahyu atau ilham. Nah, maka Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Khidir itu nama asli bukan Khidir. Nama aslinya Balyan bin Malkan. Jadi nama Khidir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu sebutan nama aslinya adalah Balyan, anak dari Malkan. Maka Balyan bin Malkan. Maka dalam hadis dijelaskan kenapa disebutkan Khidir, karena beliau memiliki cahaya putih. Ya, maka dikenal dengan istilah Khidir. Ya, dalam beberapa tafsir memang tidak dijelaskan nama asli bukan Khidir dulu. Ya, ada beberapa riwayat, tapi yang masyhur dijelaskan bahwa beliau bernama Balyan bin Malkan. Apa yang dipelajari Nabi Musa pada Khidir ini menarik Bapak Ibu. Yang pertama, ketika mereka sedang berjalan, ini proses belajar mengajar sudah mulai berjalan lah ya. Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir untuk belajar. Kata Khidir, kamu gak akan bisa sabar dengan saya. Inilah kenapa belajar juga perlu kesabaran tingkat tinggi. Ya, maka dalam psikologi belajar ada istilah slow learner.
Jadi karena itu belajarnya respon lambat sekali, slowiness. Dan hari ini kita sedang mengalami problem serius Bapak Ibu terkait dengan bonus demografi pasca pandemi. Mungkin ada yang tahu, kemarin baru saja dicek EQ Indonesia rata-rata 78. Padahal Korea itu 70. Artinya 8 digit turun EQ Indonesia itu sama dengan Korea. Ini riset Pak. Kenapa? 2021 saya pernah membuat paparan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 70% anak kita yang belajar saat itu gak paham apa yang disampaikan gurunya ketika pandemi. 70%. 2021 itu dirilis oleh webnya Kementerian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Termasuk Bekasi berarti kan? Karena Jawa Barat itu miniaturnya Indonesia, paling banyak penduduknya. 70% tidak paham apa dasar gurunya, 50% mereka nggak ngerti apa yang dipelajari. Nah hari baru setelah dicek ternyata EQ bahasa Indonesia itu rata-rata 78. Artinya tadi ya, kalau turun 8 digit itu sama EQ dengan EQ-nya Korea. Ini perhatikan. Maka lembaga pendidikan harus berbenah hari ini. Bagaimana pembelajaran mereka harus serius. Kenapa? Karena kalau nggak dibentengi ke depan ini akan muncul bonus demografi negatif. Masyarakatnya nggak perlu pintar, yang penting punya duit. Buktinya bisa beli jasa misalnya. Bisa jadi ketua RW tanpa lulus sekolah. Bahkan undang-undang pun bisa diubah loh kalau punya duit. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa ya. Yang kedua, kemarin baru saja informasi saya sempat screenshot ya di media sosial itu. Ada orang bernama Emon, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dulu. Emon ini adalah pelaku pedofilia kepada 120 anak. Tahu pedofilia? Pelecehan seksual kepada anak-anak. Emon melakukan 120 kali anak yang jadi korban. Kemarin baru bebas setelah 9 tahun di penjara. Emon ini adalah korban juga dulunya. Ya, jadi dalam psikologi itu ada istilah reinforcement. Bayangkan Emon yang baru saja keluar setelah 9 tahun di penjara itu, dia memfedofil 120 anak. Bayangkan jadi Emon berikutnya nih. Itu yang ketahuan. Maka hari ini itu kita sedang mengalami dampak luar biasa dari pengaruh LGBT Pak. Bekasi ini 2016 saja kami juga ada seminar, saya ada riset kecil-kecilan. Di Bekasi ada 3.500 orang saat itu yang terjangkit gay. Itu baru gay saja Pak. Kan LGBT ya, lesbi, gay, bisex, transgender. Di Bekasi saat itu kami seminar di Islamic Center waktu itu 2016 saya ingat. Saya membawakan materi tentang bagaimana LGBT dalam pandangan psikologi Islam. Di Bekasi riset yang kami lakukan itu karena laporan dari teman-teman lembaga konseling Jakarta, mereka mendapati kliennya berKTP Bekasi yang punya gangguan seks. Alhamdulillah, tantangan yang kedua luar biasa berat. Jadi tantangannya pengaruh LGBT, pengaruh seks bebas itu luar biasa. Dan Emon baru saya bebas, itu orang Jawa Barat juga, orang Sukabumi ya. Di Bekasi sudah banyak. Ya, bahkan di awal-awal 2014 dulu, kami pernah menangani kasus ada di masjid tertentu di Bekasi ini juga. Ya, pelakunya adalah guru TPQ-nya pada murid-muridnya. Bahkan pernah ada juga mencengangkan itu ketua DKM-nya dengan ketua lembaga masjidnya. Ini juga Bekasi tuh. Sesama laki-laki. Artinya ini bukan menakutkan, tapi ini kenyataan hidup, kenyataan yang terjadi di lingkungan Jawa Barat. Maka wajar kalau hari banyak hal yang paling menarik tadi, IQ Indonesia yang rendah luar biasa, rata-rata 78, gitu ya.
Jadi turun 8 lagi sama dengan gorila. Ya, gorila itu, tau gorila kan ya? Itu tes IQ-nya 70 dia. Nah sehingga kalau manusia itu turun grade-nya sama dengan gorila. Ini riset yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, apa pembelajaran yang dilakukan Nabi Musa dan Khidir? Ya, di surat Al-Kahfi ayat ke-71 pertama. Ya, pembelajarannya pertama di situ. Apa itu pembelajarannya? Ketika Nabi Khidir melubangi perahunya. Di perahu dilubangi. Nabi Musa benar protes. Kamu ini gimana sih? Ini kan perahu tidak bisa digunakan kalau dilubangi. Kira bahasa kita gitu ya. Kata dia, tuh kan kamu gak sabar. Jadi pelajaran pertama itu melubangi perahu. Nabi Khidir nggak menjawab tuh. Ya nanti dalam ilmu pendidikan muncul teori namanya discovery learning. Pembelajaran yang akan dijelaskan pada akhir kalau para guru pasti paham. Namanya discovery learning. Nabi Khidir itu nggak jelasin, diprotes sama muridnya. Kenapa kamu lubangi perahu ini gitu? Ya, kata Khidir cuma jawab, tuh kan kamu nggak sabar. Kan sudah saya bilang, kamu nggak sabar ikut saya deh. Ya, bayangkan ya Nabi Musa, seorang nabi harus belajar kepada orang yang belum dikenal kenabiannya. Secara masyhur ya, walaupun disebut Nabi Khidir juga sebagai dari nabi. Itu kenapa? Karena Nabi Musa itu mendapatkan cobaan luar biasa, sudah merasa kuat, merasa pinter, paling pinter gitu. Akhirnya Allah suruh belajar kepada hamba Allah yang punya ilmu laduni. Jadi pelajaran pertamanya itu ketika ikut ada perahu dilubangi. Sudah selesai. Sudah deh, aku nggak salah tanya lagi deh. Jalan lagi mereka. Setelah jalan, kemudian menemui anak dibunuh sama Khidir. Protes Nabi Musa ini, kamu ini apa-apaan sih? Ini anak kecil nggak tahu apa-apa, nggak berurusan. Kenapa kau bunuh? Nabi Khidir menjawab, tuh, kamu lagi nggak sabar kan ikut saya. Ini materi kedua. Materi ketiga, cara gitu. Ada satu kampung mau beli makanan nggak ada, minta makan nggak ada yang ngasih lah. Nah tiba-tiba satu tempat itu ada rumah yang mau roboh, dibangunin itu sama Khidir, dibantui berdiri, anak yang punya anak kecil kan, dan nggak minta upah. Kata Nabi Musa, padahal guru kalau kita minta upah hanya boleh dikasih makanan. Kayak 3 pembelajaran yang dialami Nabi Musa oleh kepada Khidir. Apa pelajaran kaitannya? Ada reinforcement. Pertama, ketika perahu dilubangi tadi di Al-Kahfi ke-71, ada cerita di surat Al-Qasas itu, surat 28 ayat ke-7. Nabi Musa dulu waktu bayi, masih ingat cerita Nabi Musa ya? Nabi Musa dulu itu waktu bayi atas kebijakan Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya nama, bukan nama ya, gelar. Ya, jadi kalau tanya Fir'aun di Mesir itu ada Ramses 1, 2, 3 dan sebagainya. Nama Fir'aun itu adalah gelar raja. Kayak di Indonesia ya, presiden lah. Nah, kebijakan Fir'aun kalau dalam sejarah kemungkinan ini Ramses 2. Karena sudah ada Bani Israel di situ. Ya, Ramses 2 itu punya kebijakan bahwa semua bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Maka atas kebijakan undang-undangnya Fir'aun itu, Musa yang lahir itu kemudian dihanyutkan oleh ibunya. Kisahnya dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-7. Dihanyutkan tuh. Coba apa hubungannya antara perahu yang digunakan berlayar di atas air itu dengan peristiwa masa lalunya ketika kecil dibuang ke Sungai Nil? Ya, dalam psikologi tadi ada namanya reinforcement, pengulangan. Jadi ternyata itu penting pengulangan itu. Jadi Musa itu diingatkan oleh Allah bahwa dia dulu pernah dibuang, dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, dulu tentu bukan kapal ya, dihanyutkan itu. Ya, pokoknya yang penting bisa menopang bayi itu dihanyutkan, dan bayi itu sampai ke istananya Fir'aun, diambil anak, dibesarkan bayangkan
yang punya kebijakan dia untuk membunuh semua bayi laki-laki, tapi atas desakan dari istrinya, ya kan belum punya anak ya, diasuh oleh Fir'aun dan istrinya. Bayangkan, ini hebatnya perempuan Pak. Laki-laki pun sekelas Fir'aun saja kalah gitu. Maka jangan coba-coba melawan. Gitu ya. Jadi wanita itu kuat. Ya, yang punya istri harus berbaik-baik. Fir'aun sekelas raja yang punya kebijakan, karena Fir'aun itu raja yang zalim, itu luluh di depan istrinya, kebijakannya dia anulir sendiri. Nah, gitu ya. Jadi yang harusnya dibunuh itu tidak, pengecualian bayi itu. Yang dalam kisah cerita nanti, bayi itu, nih, ibu-ibu kan biasa ngerasain ya bagaimana sedihnya bayi dibuang. Hampir-hampir tidak kuat di Nabi Musa ibunya. Nanti bisa dibaca ya di suatu proses tadi ayat 7 sampai nanti dengan 15. Ketika dianjurkan itu kemudian diterima, dan mereka biasanya itu kan menyusuinya harus mencari orang sesuai. Maka Allah takdirkan itu yang bisa menyusui itu adalah ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Jadi dibuang ibunya gitu ya, adiknya itu ngikutin. Nah harus ingat, Nabi Musa itu punya abang. Siapa namanya? Harun. Harun itu abangnya. Karena lahir duluan, sebelum kebijakan Firaun itu datang, gitu ya. Jadi kira-kira kalau sekarang sudah lahir sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya, barulah kebijakan Firaun. Karena Firaun mimpi nanti ada orang bisa merusak kerajaan kamu itu, laki-laki maka bunuh semua. Nah, sebelum kebijakan muncul, itu sudah lahir abangnya yang bernama Harun. Maka Nabi Harun itu abang Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dua orang ini berbeda nih karakternya. Yang pertama Musa karena diasuh di istana. Biasa kalau ditaruh di istana kan serba ada Pak, serba mewah, serba ada. Kadang suka sombong memang. Jadi kalau anak presiden sombong ya kadang-kadang begitu. Karena kebiasaan ya. Semua dilayani, difasilitasi. Nah itu Nabi Musa mengalami. Maka Nabi Musa itu terkenal dengan temperamental, emosionalan. Apa contohnya? Bisa dilihat di surat ke-7 ayat 150 dan 151. Nabi Musa itu punya temperamen yang luar biasa. Ya, di surat Al-A'raf ayat 190. Falamma raja'a Musa ila qaumi khutban asyifan. Ketika Nabi Musa datang pada kaumnya setelah pergi, melihat kaumnya lagi nyembah patung, Pak. Maka saking emosinya, ini marah sampai dulu, sampai sangat marahnya, beliau lemparkan ruhnya, kitab sucinya. Apa saja Nabi Musa? Tauratnya dilempar, tidak jadi situ. Sedang melempar Tauratnya itu, kemudian menjambak berok si akhi, menjambak rambut abangnya itu. Ada riwayat dijambak entah rambut atas atau jenggotnya itu berok si akhi. Saking emosinya. Padahal marah pada siapa? Marah karena kaumnya nyembah patung yang dibuat oleh Samiri. Tapi di dekatnya itu ada abangnya. Di samping lempar itu kitab sucinya, ada abang yang jambak tuh rambutnya. Nah, itu karena emosi. Padahal marahnya juga ada alasan. Kenapa? Karena maunya itu nyembah patung, berarti tidak bertauhid. Nah, tahu peristiwa ini direkam oleh Quran di surat tadi Al-A'raf ayat 150. Kemudian saat itu Nabi Harun itu memang luar biasa, terkenal dengan diplomasi tingkat tinggi. Bahkan nanti Fir'aun itu pun kalah diplomasi dengan Nabi Harun. Maka jawaban Nabi Harun apa? Di ayat itu 150-nya kata Harun, "Qala ya ibnu ummi, wahai anak ibuku." Ini luar biasa bahasanya. Ini pentingnya para suami juga memahami ilmu ini, diplomasi. Ya ibnu ummi, wahai anak ibuku. Ya kata Harun, kenapa aku biarkan mereka? Aku sudah nasihatin mereka itu, tapi mereka nggak menerima, bahkan aku mau dibunuh. Jawaban Nabi Harun itu kemudian meluluhkan Nabi Musa. Kemudian di 151 dia berdoa,
Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya, Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan masukkan kami dalam rahmat. Nah, peristiwa tadi marah Nabi Musa itu dalam psikologi dikenal dengan istilah displacement emosional, pelampiasan emosi. Bapak pernah nggak lagi marah keluar rumah banting pintu atau tutup pintu agak kenceng, atau lagi megang apa ditaruhnya agak kenceng gitu, atau lagi megang barang dibanting gitu lagi marah? Ada pernah mengalami itu? Pernah melakukannya? Nggak apa-apa, itu dalilnya ada dalam Quran. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang dalam psikologi tadi dikenal dengan istilah displacement emosional, pelampiasan emosi. Jadi kalau di rumah bapak dengan istri lagi nyicip piring agak naruhnya kenceng, gubrak gitu ya. Jangan lagi marah nih, gitu kan? Nah, yang lebih parah kalau suaminya ya lagi marah keluar rumah, pintu dibanting, jeger. Pernah mendengar nggak? Atau pernah melakukannya? Nggak apa-apa Pak, itu ada dalil Quran. Tapi bedanya kalau bapak mungkin marah sama istri, nunggu berapa lama Pak baru bisa move on? Ibu misalnya marah sama suami, butuh berapa lama bisa maafin suaminya? Nabi Musa tidak butuh waktu berhari-hari. Di saat itu juga, ini bedanya kita sama Musa. Diingatkan oleh abangnya, dikasih bahasa yang santun, kemudian beliau segera istighfar. Gitu ya. Maka ada terapi yang hebat, perbanyak istighfar. Ya, dari tadi kalau lagi marah, gitu ya, ngelempar barang dan tidak nunggu waktu lama. Maka ibu nanti kalau lagi marah sama suami, itu suami pergi, ya Allah, ampuni dosa aku dan dosa suami yang paling ganteng gitu. Atau sebaliknya, iya para suami, kalau marah sama istrinya, marah sama anaknya itu, jangan nunggu waktu besok hari untuk minta ampun dan minta agar diampuni dosa dan yang dimarahi. Itu ya. Baik, jadi pelajaran pertama dari Nabi Khidir itu terkait dengan peristiwa dilubangi perahu, dan Nabi Musa itu pernah mengalami peristiwa masa lalu di mana beliau itu pernah ditenggelam, pernah dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, maka tadi ya ada reinforcement, ada pengulangan. Yang kenapa penting menjadi pembelajaran buat kita? Karena pengulangan itu terkait dengan terkait dengan kebiasaan hidup. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi pertama tadi surat Al-Kahfi, ya, kisahnya ada dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat berapa tadi? 71. Ya, dalam psikologi ada namanya reminiscence, ya, program renungan. Baik, di surat Al-Kahfi ayat yang ke-71, kemudian di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-7 bisa dibuka ayatnya. Bahwa Nabi Musa pernah dihanyutkan di anak Sungai Nil yang kemudian diambil oleh Firaun, dibesarkan, yang nanti menjadi musuhnya Firaun sendiri. Ini ya cara Allah mengajari kita. Jadi pertama ada pengulangan masa lalu. Pertama, Nabi Musa pernah diingatkan Allah bahwa pernah dihanyutkan di sungai. Ini pengulangan pertama. Nanti ada psikologi banyak manfaat. Yang kedua, Bapak Ibu bisa dibuka di Quran surat Al-Kahfi juga. Di surat Al-Kahfi surat yang sama, Anda bisa dilihat di ayat ke-74-nya surat Al-Kahfi ketika ketemu anak kemudian dibunuh. Apa peristiwa yang penting? Di Al-Qasas ayat 15 diceritakan suatu hari Nabi Musa sedang berjalan, namanya anak raja kan, jalannya yang kemana-mana keliling ke inilah ya, ke istana dan luar istana. Ada anak muda lagi berantem nih, lagi berantem. Nabi Musa membela kaumnya. Nabi Musa dari Bani Israel, ya, lagi berantem Bani Israel sama kaumnya Firaun. Nabi Musa belain, kemudian ditinju tuh anak muda dan mati. Bayangin, Nabi Musa diingatkan ketika anak itu dibunuh. Nabi Khidir belum cerita tuh kenapa anak itu dibunuh.
Tapi pengulangannya tadi surat 28 ayat 15 terkait dengan Nabi Musa pernah membunuh orang dalam cerita hidupnya. Dan membunuhnya itu bukan karena sengaja. Jadi kalau di tadi pertama pembelajaran Nabi Musa melubangi perahu di surat Al-Kahfi ayat yang ke-71, kemudian dijelaskan tentang reinforcementnya di surat 28 ayat ke-7. Yang kedua terkait dengan Khidir membunuh anak di Al-Kahfi tadi 74, kemudian diceritakan pernah masa lalunya pernah membunuh orang itu di surat Al-Qasas ayat 15. Surat 28 ayat 15. Jadi kenapa anak itu dibunuh? Nabi Khidir tidak cerita dulu itu. Karena tadi beliau akan menceritakan pada akhir perjalanan. Ya, yang dalam teori pendidikan tadi ada discovery learning. Pembelajaran itu diceritakan di kisah pada akhir pembelajaran baru kita tahu tuh kenapa anak itu dibunuh dan sebagainya. Yang jelas Nabi Musa karena sadar betul bahwa dia ini bukan bagian dari Fir'aun, karena dia adalah keturunan Bani Israel. Maka ketika ada kuda berantem itu tentu saja membela kaumnya dong. Ditinju tuh, karena Musa tuh luar biasa. Dia tegas, maklum lah ya, makan bergizi terus di istana. Ya, makanya ada MBG gitu kan, jadi benar bergizi. Ya. Kalau istana kan tadi makanannya serba ada, serba enak, bergizi lah gitu. Nah, Musa pun sama di istana itu. Maka saking kuatnya beliau itu ninju dalam kuda dan pisahin, gak sengaja mati tuh orang. Nah, akhirnya beliau ketakutan. Saking takutnya melarikan diri dari istana. Nah, saat itu telik sandinya Firaun sebar. Tangkap ini itu Musa tuh. Wah, anak angkatku yang kurang ajar kalau Firaun. Ya, sudah diasuh malah kurang ajar nih. Kira-kira ya. Maka dikejar tuh Nabi Musa. Beliau lari, Pak. Nah, lari. Satu hari lihat ada dua anak perempuan lagi ngambil air untuk minum ternak. Dilihatin gitu ya. Maka tadi peristiwa ketiga, pembelajaran ketiga ketika Nabi Khidir itu adalah membantu membangunkan rumah anak muda, bukan anak muda ya, seorang anak itu, dan beliau tidak minta upahnya kan. Di surat apa itu? Al-Kahfi 77. Ya, kata Nabi Musa, kan bisa om minta upah buat makan kita nih gitu. Ya, kisah Nabi Musa membangun Nabi Khidir itu membangunkan tiang bangunan itu atau rumah itu nggak minta upah. Maka saat Nabi Musa alaihissalam tadi beliau berangkat ya pergi, maka di surat Al-Qasas ayat 24-nya nih. Al-Kahfi ayat 74, ayat 77 dan Al-Qasas ayat 24 ini sebanding ceritanya. Di Al-Kahfi 77 Nabi Musa Khidir itu membantu bangunan tembok orang itu dan tidak minta upah. Maka Nabi Musa tadi melihat ada dua cewek ini lagi ngambil air untuk minum ternaknya, nggak dapat karena ya pengembala laki-laki lebih kuat biasanya kan. Maka Nabi Musa membantunya. Setelah membantu ngambilin air buat ternaknya si dua perempuan tadi itu, kemudian beliau pergi dan duduk di bawah pohon sambil berdoa minta rezeki dari Allah. Artinya beliau tidak minta upah. Gitu ya. Jadi ada tiga kisah tadi. Ini yang dalam psikologi namanya tadi reminiscence, pengulangan, memori. Itu ternyata penting untuk pembelajaran kehidupan. Jadi Musa tadi ya, ada perahu dilubangi, beliau pernah dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian yang kedua ada anak dibunuh, beliau juga pernah membunuh orang. Kemudian di Al-Kahfi tadi Nabi Khidir membantu membangunkan rumah, gak upah. Nabi Musa pun pernah melakukan itu. Yang nanti ujungnya di antara perempuan itu menjadi istrinya. Wah, ini PDKT-nya luar biasa, gitu kan? Dan beliau anak dari siapa? Menantu dari Nabi Su'aib. Masya Allah, kalau ketemu kan luar biasa. Ya, jadi mencari jodoh yang indah, gitu kan? Membantu.
Nah, bayangkan 2-3 kisah ini dalam aspek kehidupan kan penting tadi. Ada pengulangan memori ya, yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Nabi Musa diajari untuk belajar pada 3 hal tadi yang terjadi pada dirinya kehidupannya. Maka sangat mungkin kita pun akan mengalami itu. Maksud kita ini pasti berbeda dalam menghadapi kehidupan. Maka tadi di awal di surat Al-Rum ya, surat 30 ayat 54, Allah ceritakan kita bahwa dari kecil itu Dofin berangsur menjadi kuat dan Dofan. Jadi dari kecil menjadi kuat dan lemah kembali. Ini ada peristiwa yang terjadi nih di antara kita. Peristiwanya banyak, Pak. Dan peristiwa itu akan mewarnai kehidupan kita. Jadi kalau ingin tahu karakter kita hari ini, cek ke belakang, pasti ada memori tadi. Ya, itulah peristiwa mengapa memori itu penting, mengingat itu untuk pembelajaran. Jadi kalau Bapak hari kok saya mudah marah ya, temperamennya, bahkan main kasar dengan istri ya, itu kalau dicek kembali secara psikologis ke belakang, pernah mendengar, melihat, atau merasakan yang sama. Makanya penting buat para suami dan para orang tua bahwa anak kita sedang merekam memori yang mereka hidupi, yang mereka jalani. Dan resikonya Pak, ternyata tadi rasanya kenapa Allah sebutkan Dofin pada surat Rum tadi. Ternyata ada usia yang rentang luar biasa, usia 0 sampai 6 atau 8 tahun. Usia ini Pak, kalau mendengar, melihat, merasakan satu itu nggak bisa dihilangin, terekam dalam long term memory kalau dalam bahasa psikologinya, memori jangka panjang. Tadi kasus Emon yang ceritakan, Emon mendapat perlakuan pedofilia pada usia 8 tahun, dipraktekkan kembali setelah usia 30 tahun Pak, menjadi pelaku. Pengalaman masa lalu yang dialami itu kemudian dibangkitkan oleh alam bawah sadarnya dan dipraktekkan. Inilah mengapa pentingnya reinforcement tadi, pengulangan tadi. Nah, Nabi Musa itu diingatkan oleh Allah melalui pembelajaran dari Khidir tadi. Ya, ada perahu. Ini kan untuk hidup ke depan ya, bahwa kita pernah, masa lalu kita pernah susah gitu misalnya, pernah menghadapi ini dan sebagainya. Ini artinya ada pembelajaran yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam hidup ini kita ini sedang mengevaluasi, merenungi kembali perjalanan masa lalu kita, yang itu semua ada terekam. Maka pastikan bahwa anak atau cucu, anak di rumah yang sedang punya anak-anak kecil, ingatkan, jangan pernah kalian ribut di depan anak kalian kalau tidak ingin mewariskan memori negatif kepada mereka. Jadi kalau bapak ibu berantem nih, anak dengerin, berarti anak sedang merekam perilaku orang tuanya. Nabi Musa tadi saja begitu ya. Nah, ini kita yang dalam pandangan psikologi tadi, apa yang didengar, dilihat, dirasakan itu terekam memorinya. Maka sampai-sampai Pak, ini kalau dilihat akhirnya, sampai-sampai ini usia 0 sampai 8 ini yang dikenal dalam pendidikan istilah golden age, usia keemasan ini. Itu kalau mau sesuatu mintanya dengan nangis, merengek, merajuk. Nanti kalau kita sudah tua, sudah Dofin itu akan dikembalikan pada masa ini Pak. Apa dalilnya? Bisa dibuka di Quran surat 36 ayat 68. Surat Yasin. Wa ma nu'amirhu nunakisku fil khalqi afala. Kalau kalian perhatikan, orang panjangkan usianya akan dikembalikan buat ciptaan awal. Bayangkan, ini dalam tafsir dan menurut ayatnya, surat 30 ayat 54 tadi, dalam kondisi Dofan itu, kalau sudah tua, kita akan dikembalikan pada penciptaan awal, pada masa-masa awal kita ini, itu usia 0 sampai 8 tahun. Maka semakin usia kita bertambah tua, dalam teori psikologi itu menjadi baper, caper, apalagi mudah marah, temperamental, emosional. Itu kata teori ya. Di sini semoga tidak ada yang sudah umur 70. Ada 70 di sini.
Belum ada ya? Belum. Yang 80 apa belum ada? Dalam teori itu semakin tambah usia kita, Allah sudah gambarkan nanti, nu'amirhu, nunakisku, dikembalikan pada penciptaan awal Bapak Ibu. Maka jangan heran nanti kalau di rumah Bapak yang sudah pensiun itu kadang-kadang mudah tersinggung. Apalagi sudah semakin lama di rumah hanya tinggal berdua, maka muncul teori D3. Dia lagi, gitu kan? Ruang tamu ketemu dia, ke tempat tidur ketemu dia, ke dapur ketemu dia. Akhirnya muncullah sifat bosan. Kebosanan itu juga bagian dari gangguan mental, Pak. Ya, bosan, sepi itu bagian dari gangguan mental. Dan itu semuanya ada penyakit harian yang kita miliki sama-sama. Ya, maka muncul tuh nanti setelah usia di atas 70, 65, 70, 80 itu mulai muncul rasa bosan, sepi. Ya, maka subhanallah nanti kalau kita sudah masuk itu, ya, kemarin saya ditelepon ada orang dari Purwokerto, usia 80 tahun, kata anaknya, Pak, bapak saya ingin nikah lagi. Usia 80 tahun, iya, karena nggak ngerasain anak-anaknya nih. Iya, belum ngerasain kan, ditinggal istri kan. Jadi kalau ada istri itu, kalau orang Jawa bilang, istri itu garo, si garanya kalau orang Inggris bilang. Separuh nyawa betul. Saya lagi ngerasain soalnya gitu kan. Kalau nggak ada istri, masya Allah, beratnya luar biasa. Saya bilang pastikan kalau dia mau nikah, carikan. Kalau yang mau silakan menikahkan. Kenapa? Di usia tua itu perlu orang lain, Pak. Untuk apa? Sekedar ngobrol. Kan tadi ya, karena sudah tua itu digambarkan 2 ayat dalam Quran. Tadi pertama surat Yasin ya, surat 36 ayat 68 dengan nu'amirhu, nunakishu, dikembalikan pada usia tua, usia anak nanti lemah. Anak berlahir itu lemah gitu kan, kalau minta apa-apa minta nangis, mengem, dari gendong, caper, baper. Bayangkan kalau nanti kita sudah tua, jangan-jangan anak kita lupa waktu kecil dirawat oleh ibu bapaknya. Ibu waktu anaknya masih bayi, jam 2 malam bangun karena buang air, ibu marah nggak? Enggak. Bahkan ketika BAB anaknya tidak marah. Oh, anak ibu yang cantik, BAB SD ibu ganti. Itu bergantung-gantung tuh, jam 1 malam gitu. Bayangkan kalau hari ini ibu sedang tua, nggak bisa mau di atas kasur, pipis buang air besar di situ. Kira-kira anaknya senang atau marah-marah? Bukan marah ya? Masya Allah. Artinya, kenapa perlu mengulang masa lalu tadi? Maka masa lalu ya Allah, dulu waktu saya kecil, bayi ibu saya itu bangun malam-malam, terbangun karena saya pipis, minta makan dan sebagainya. Andai saja semua para anak ini sadar bahwa pentingnya mengulang masa lalu, nggak akan ada tuh Pantai Jompo, nggak kosong Pantai Jompo itu. Pernah ingat ya beberapa, mungkin tahun lalu barangkali ada 2 orang anak perempuan menitipkan ibunya di Pantai Jompo dengan perjanjian nanti kalau meninggal tidak perlu dikasih tahu. Ada ya? Ini kisah nyata sebenarnya. Maka kenapa pentingnya kita mengulang masa lalu itu? Di antara pembelajaran jangan sampai terjadi gitu. Tadi ya, nauzubillah orang tua disia-siakan gitu. Nah, maka ingatkan ini Bapak Ibu anaknya di rumah. Nanti kalau abah sudah tua, gitu ya, begini ya cara menghadapinya. Karena pembelajaran itu Allah berikan langsung. Saya ngalami alhamdulillah ketika pandemi masuk 2020, diantarlah ke rumah saya kakak ipar saya yang sudah nggak ngapain, hanya tertidur, cetruk, yang nggak ada mau nampung, ditaruh di rumah saya. Selama 6 tahun itu saya asuh, saya rawat dari mulai stroke tidak bisa bangun, tidur sama bisa duduk dan berjalan. Kalau ke rumah saya gendong sama anak saya. Nah ini loh nanti kalau habis tua begini ya cara menghadapi. Kalau habis sudah tua nggak bisa berjalan ke kamar kamu gendong kayak gini. Itu kan sebuah pembelajaran luar biasa. Tidak ada kurikulum di sekolah itu. Itu kurikulum
universitas kehidupan gitu. Ya, maka orang tua perlu banyak ngajarin anak-anaknya. Jadi tadi ya, nanti pada usia tertentu kalau sudah melalui tua itu fisik semakin lemah dan jiwanya pun makin lemah. Maka tadi pertama surat Yasin kaitannya dengan fisik, nu'ammirhu, maka di surat An-Nahl ayat 70 dibalik. Ya, surat 16 ayat 70 bisa Bapak Ibu lihat. Mengapa kita perlu berhati di usia dokfan setelah tua itu? Karena nanti kalau sudah tua itu, kalau dalam bahasa kitanya pikun gitu ya, atau dalam bahasa penyakitnya Alzheimer, sering lupa, dicabut pengetahuan-pengetahuannya, Pak. Jadi secara fisik tadi dalam surat Yasin, nu'amirhu, nunakishu, secara fisik lemah. Kemudian dalam bahasa An-Nahl itu secara psikologisnya juga memorinya banyak hilang, Pak. Maka kadang-kadang ibu nyari kacamata di atas gitu ya, tidak teriak sama cucunya. Ditaruh di mana kacamata kakek itu? Coba lihat. Marah-marah ke cucunya, padahal kacamatanya ada di atas kepala. Pernah alami nggak? Kalau pernah itu berarti Bapak sudah tua. Ah itu pasti Pak ya. Ya, maka tadi perlu lihat tadi. Dua ayat tadi memberikan informasi pertama terkait dengan fisik. Nu'amirhu, nunakishu. Fisik akan lemah kembali. Lemah sudah anak kecil tadi ya, digendong mana-mana gitu kan. Baru lahir nggak sama apa ini digendong. Walaupun nanti jadi presiden sekalipun waktu bayi sama apa? Ya, digendong sama ibunya dan sering repotin ibunya. Ya, makanya etikanya kita harus selalu mendoakan kedua orang tua, ya, karena mereka yang menjadi penghantar kita ke dunia. Ya, sangat zalim kalau sampai ada anak yang mendurhakai orang tuanya. Nah, tadi ya, jadi kisah itu penting. Jadi dari siklusnya dari lemah, kuat, dan lemah kembali itu ada proses perjalanan kehidupan kita yang rekaman memori masa lalu itu akan terekam. Jadi kalau yang tahu saya hari ini, Bapak hari ini, Ibu hari ini, itu berarti kumpulan memori sejak lahir. Maka kalau dulu mungkin melihat orang berantem, ribut, makan sambil berjalan, tangan kiri, itu akan terpraktekkan oleh orang itu. Kenapa? Karena sudah ada memori di benak sadarnya itu, tinggal mempraktekkan gitu. Nah, celakanya kalau yang negatif. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau nanti mau ribut sama istri sebaiknya jangan di depan anak-anak. Ya, kasih tahu cucunya, anak-anaknya. Dan kalian berantem, boleh kalian ribut, kalian tidak mereka kehidupan. Tapi tolong jangan sampai di depan cucu saya. Kenapa? Berbahaya tadi ya, memori itu akan terulang. Ya, dan alhamdulillah 27 tahun saya menikah, jangan main fisik. Ya, saya di hari ke-7 wafatnya istri saya bilang, kalian pernah nggak melihat Abi marah sama Mami? Tidak. Kata anak saya pertama, yang kedua saya perempuan, saya tahu kalau Abi lagi marah itu ngapain. Kalau Abi lagi marah itu Abi diem. Nah, kalau dia diem berarti Abi tidak marah nih. Ya, istri saya kalau melihat saya diem, dia tahu marah, dia nangis. Ngelihat dia nangis, hilang marah saya. Nah, jadi pentingnya membangun itu. Alhamdulillah, itu jangankan main fisik, maka saya sangat sedih dan kesel betul kalau dalam kaki berantem sama istrinya, main fisik, mukulin istrinya, yang main fisik, nauzubillah. Ya, itu apalagi depan anaknya Bapak Ibu, nauzubillah, itu akan terekam dalam memori jangka panjangnya, dan itu sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan oleh siapa saja, karena itu bagian dari proses yang sangat keji, gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa kenapa Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Khidir itu terkait dengan memori, terkait dengan kenangan, terkait dengan masa lalu yang semua pernah mengalami. Kita masing-masing punya memori berbeda, punya pengalaman berbeda, punya kisah hidup berbeda. Tetapi sama-sama nanti akan bisa keluar kembali, muncul kembali kisah waktu antara 10 sampai 20 tahun, kelipatan 10 tahun. Tadi Emon
di usia 0 sampai 10 tahun dipraktekkan setelah 30 tahun, berarti kelipatan kedua 10 tahun dipraktekkan itu pedofilianya. Na'udzubillah. Maka bagi kita hari ini mudah-mudahan dengan kisah tadi, pertama di surat Rum ayat 54 tadi terkait dengan proses kehidupan, ada siklus itu, ada usia, ada proses perjalanan kehidupan. Usia itu ada memori yang kita terima dari kehidupan itu, dan itu akan menjadi pengalaman hidup. Maka mudah-mudahan menjadi pengalaman hidup yang baik, bukan yang negatif. Kemudian ada kisah 3 pelajaran penting dari proses kehidupan Nabi Musa. Ada perahu dilubangi, kemudian mengingatkan masa lalu beliau pernah dihajar dengan Zubair. Yang kedua, ada orang dibunuh. Ya, padahal pertama pelajaran itu, kenapa perlu dilubangi? Nanti dipantau ada raja yang zalim akan merampas semua perahu. Dengan dilubangi perahu itu aman nih, karena perahunya nggak bisa digunakan. Yang kedua, anak kenapa yang dibunuh? Anak ini orang tuanya Muslim yang taat pada Allah, tapi dia durhaka. Maka dibunuh itu, dan diharapkan nanti ada anak berikutnya yang lebih soleh. Yang ketiga pelajaran, kenapa minta membangunkan rumah tidak minta upah? Anak ini anak yatim, mereka punya warisan dari ayahnya dan dari orang tuanya yang soleh. Maka di bawah bangunan rumah itu ada harta yang bisa mereka gunakan masa depan. Subhanallah. Itulah yang kenapa selevel Nabi Musa pun tidak bisa melihat peristiwa, hikmah di balik peristiwa. Maka pelajarannya tadi ya, ternyata dalam Quran betapa pentingnya pembelajaran itu terkait dengan memori, terkait dengan nostalgia masa lalu yang bisa menjadi pembelajaran kehidupan. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada hari ini terkait dengan pentingnya belajar kepada masa lalu untuk mengenang, untuk pembelajaran dan tidak mengulang hal yang negatif yang bisa menjadi dampak negatif dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita setelah dokfan tadi syaibah dan pasti akan menemui kematian, semoga meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Berdoanya ya, ingat ya, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, di surat ke-7 ayat 126 pada akhir ayat ini. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan wafatkan, matikan dalam kondisi beragama Islam atau berserah diri. Demikian. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Alhamdulillah, pas kalau gitu. Kebetulan memang hari saya mau ke kampus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.